Ya, langsung aja. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua yang saya hormati. Nah, ini saya sudah hafalin dari setahun yang lalu, Pak. Pak Fahmi Prima Laksana. Depannya kurang ada tambahan haji. Kepala DPM TSP Kalimantan Timur. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Tadi cerita beliau dari jam 1 malam tadi baru selesai tugas di Samarinda, baru bisa bergeser ke Balikpapan. Terima kasih Pak telah hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga didampingi Bapak Kepala Kabid Bidang Pelayanan Pengaduan dan Perizinan DPN TSP Kalimantan Timur, Pak Arif Fathur Rahman. Sudah koordinasi sebelumnya kita ya Pak. Salah satu tim Bapak yang luar biasa Pak. Tepuk tangan buat Pak Arif. Dan Rektor ITK yang hari ini diwakili Biro Akademik ya Pak dan Umum, Pak Yuspian, sangat luar biasa tadi penyampaiannya. Terima kasih saya mewakili HIPMI telah disambut dengan baik di rumah Institut Teknologi Kalimantan Timur, kebanggaan kami semua. Dan tentu adik-adik kita semua, hari ini hari yang spesial buat kita semua. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa insightful dan meaningful buat kalian. Oke, kita boleh lanjut ya ke materi. Sebelum PPT ini dimulai, izinkan saya menambahkan sedikit, Pak Arif. Mbak Revi ini adalah sahabat saya dari berapa tahun yang lalu ya Mbak Revi. Dan Mbak Revi salah satu orang yang tahu perjalanan hidup dan karir saya gitu. Dulu saya hanya pengusaha lokal dari Balikpapan. Dan di satu momen, yaitu peresmian tol Balikpapan Samarinda, itu IO-nya Hamin 7 hari memutuskan kerjasama dengan Kementerian BUMN yang hari itu providernya Jasa Marga Pak. Akhirnya mereka tuh cari IO lokal yang kompatibel. Dan mereka tanya ke semua orang, sampai dengan driver mobil mereka, itu nama kita dan bisnis kita yang disebut. Dan alhamdulillah itulah momentum saya 6 tahun yang lalu, yang akhirnya mengantarkan saya hari ini menjadi 5 besar IO terbesar di Indonesia. Di 2004 kemarin, revenue perusahaan kami tembus 100 miliar rupiah. Dan percayalah, kami masih menggunakan domisili Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, agar perpajakan tetap masuk di sini. Jadi klien-klien kita di luar sana itu bertanya, ini kantornya di Balikpapan atau di Jakarta? Kita selalu bilang kita mengawalinya di Balikpapan, tapi saat ini saya selalu bilang kantor representatif kita itu yang di Jakarta, tapi kantor utama kita yang di Balikpapan. Karena saya bangga menjadi putra asli Kalimantan Timur. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, Dream Big, Start Small. Oke. Nyambung dengan yang tadi, saya itu selalu punya mimpi yang besar. Saya harap teman-teman semua hari ini jangan punya mimpi yang tanggung-tanggung, mimpi yang besar sekalian, ya. Tapi mulailah dengan kerendahan hati, mulailah dengan langkah kecil. Oke, seperti yang saya ceritakan di awal, mimpi besar saya ternyata membuahkan sebuah momentum yang bagus. Jadi buat seorang pengusaha, poin utamanya itu adalah momentum. Tapi mulai dari hari ini yang harus kita persiapkan adalah langkah kecil, langkah terbaik tiap harinya. Oke, apa yang bisa kalian lakukan, lakukan.
Misal hari ini, after ini kalian pulang, kalian nggak tahu nih mau bisnis apa, ya udah buka aja Google, buka aja ChatGPT, ya. Ini mau bisnis apa, lihat di sosmed bisnis yang lagi tren apa, udah gitu doang. Terus kalian nggak punya modal, modal itu nomor sekian dari seorang pebisnis. Karena saya memulai bisnis ini dari modal 0 rupiah. Kalau kalian tahu, teman-teman tahu, ada kan acara-acara di mall, misalnya di Ewok, di Penta atau di BC, itu yang anak-anak mewarnai, terus ada fashion show, anak-anak coloring. Itu tuh salah satu bisnis yang saya mengawalinya tanpa modal. Karena saya modalnya dapat dari pendaftaran ibu-ibu itu, yang daftarin anaknya, ikut mewarnai, ikut menggambar, ikut fashion show, dari situ. Dan sponsor dari mall itu sendiri. Dan itu eventnya rame. Itu awal mula saya buat event organizing. Oke, dan masih banyak usaha lainnya yang kita nggak perlu pikirin modal. Yang penting langkah aja dulu, yang penting coba aja dulu. Gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya itu hal yang biasa lah. Hal yang memang harus dilewati seorang pengusaha. Tapi ya itu, pemimpin atau pengusaha itu harus bermimpi besar, harus jadi yang terbaik. Tapi kita harus punya rasa kerendahan hati sehingga kita mau tuh kerja keras, kita mau ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat meja, siapin ini itu. Ini saya sedikit sharing juga Pak, mohon izin. 10 tahun yang lalu saya itu bukan IO ya, runner di pelantikan HIPMI Kota Balikpapan, itu tepatnya di Novotel. Itu pelantikannya Ketum AGM yang kemarin Bupati PPU. Itu saya cuma runner yang ngangkatin kursi, yang ini ngangkatin konsumsi, kayak gitu-gitu 10 tahun yang lalu. Tapi tahun lalu saya dilantik di Novotel di momen yang sama dengan peran yang berbeda. Tahun lalu saya dilantik menjadi Ketua Umum HIPMI Kota Balikpapan. Dan ini sebuah fakta dan menurut saya fun fact ya. Teman-teman coba buka Google nama saya. Itu literasi pertama yang timbul adalah anaknya siapa Pak? Gitu, anaknya siapa? Gitu. Jadi hari ini orang Indonesia masih punya literasi dalam mindsetnya. Kalau kita bisa menjadi ketum HIPMI, ketum Kadin atau ketua-ketua ini, orang sukses, itu orang tuanya juga sukses. Tapi saya mau sampaikan di momen kesempatan ini, saya seorang perintis yang orang tua saya sederhana dan bukan dari background pengusaha. Itu karena ketum HIPMI sebelum saya, yaitu ketum AGM dari keluarga Pak Wali Kota. Terus ada Glenn Haringga Nirwan yang punya BRM, keluarga dari keluarga Nirwan. Ada Pak Iwan Wahyudi, seorang politikus Kota Balikpapan yang memang sudah turun-temurun. Itulah cerminan, memang sebelumnya seperti itu. Tapi hari ini saya buktikan, seorang perintis pun bisa membuktikan kesuksesan dan bisa meraih mimpinya. Dan saya harap kalian punya pemikiran dan mimpi yang sama. Tepuk tangan buat kalian semua. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kemarin di brosur Pak Arief kirim ke saya, itu ingin jiwa yang entrepreneur di dunia digital. Saya menafsirkan dengan ini, learn fast, adapt faster. Itu di zaman sekarang, kita nggak bisa kayak dulu lagi bertahap, hanya ya udah hari ini kita belajar 2 jam, besok masih bisa, nggak bisa. Hari ini kita harus belajar lebih cepat dari yang lain. Oke? Hari ini kita harus bisa beradaptasi. Karena kesuksesan atau orang sukses bukan dia yang paling kuat atau dia yang paling pintar. Tapi orang sukses, dia yang terus mau belajar dan dia yang paling bisa beradaptasi. Oke? Saya ambil satu contoh nih.
hari ini ITK tidak bisa sampai 7.000 sekian mahasiswanya kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Bayangkan tadi ada satu jurusan yang disebut Payuspian yang hanya ada 2 di Indonesia. Itu salah satu, kalau kita di bisnis kita menjualnya sesuatu yang uniqueness, sesuatu yang lain nggak punya, gitu. Dan kalian harus nemuin itu. Seperti kampus kalian lakukan hari ini, beradaptasi dengan zaman, belajar terus tanpa henti. Itu yang harus kalian lakukan, dan temukanlah sesuatu yang gak dipunya orang lain. Oke? Karena hari ini belajar dengan mudah. Mohon izin Pak Kadis, Pak Yustian, saya juga kebetulan Ketua e-sport Kota Balikpapan. E-sport itu, jadi follower saya itu ada yang umur 13 tahun, 14 tahun, dewasa itu ada Pak. Karena banyak tuh yang masih SMP, SMA. Saya ngobrol Pak dengan adik-adik yang masih SMP itu, kelas 1, kelas 2 itu, kalian ini pada main mulu, kapan belajarnya? Terus mereka dengan gampang ngomong kayak gini anak SMP, Mas, lebih sulit, ketua, lebih sulit main game ini daripada belajar. Hah? Kok belajar lebih mudah? Iya Mas, sekarang tuh udah ada ChatGPT, ada yang lain, mereka tinggal ketik aja soalnya apa, sudah jawaban PR-nya tuh keluar semua. Tuh bayangin tuh. Bayangin kalau kita nggak mau belajar dengan cepat. Kalau kita nggak mau beradaptasi di dunia era digital saat ini. Oke? Jadi kalau kalian ada tugas, itu beda dengan zaman kita pastinya. Zaman sekarang pasti akan lebih mudah mengerjakannya karena sudah ada AI dan lainnya. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Karakter itu yang terpenting dari segalanya. Oke, teruslah belajar seperti kata Steve Jobs dan prinsip pribadi saya, stay foolish, stay hungry. Teruslah menjadi bodoh, teruslah menjadi lapar akan prestasi. Bodoh itu biar kalian terus belajar, terus haus itu biar kalian terus mengejar prestasi atau karya kalian sendiri, dan bentuklah karakter terbaik dari kalian. Dan saya yakin di ruangan ini, after acara ini, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sepakat ya? Oke, boleh lanjut? Dan di zaman sekarang, apalagi after COVID, collaboration, sinergitas itu adalah kata kunci untuk kita menjadi sukses. Kompetisi buat kita lebih baik. Kompetisi buat kita lebih baik. Tapi berkolaborasi buat kita menjadi yang terbaik. Ya. Hari ini mohon izin Pak Kadis dan rekan-rekan semua. Hari ini saya punya berapa titik dapur MBG, Pak, di Kota Balikpapan. Dan saya nggak pernah punya ada basic bisnis catering. Tapi hari ini dari BGN itu menyampaikan, BGN pusat bahkan menyampaikan bahwa barometer atau contoh dapur terbaik yang ada di Kalimantan Timur atau Balikpapan, contohnya ada di Balikpapan. Itu dapur kami. Kalau rekan-rekan mau ngecek, dapur kami dekat rumah Pak Wali Kota di Sepinggan. Itu kata rekan-rekan BGN. BGN itu badannya, MBG itu program makan bergerigi gratis. Itu kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, itu yang terbesar yang ada di Balikpapan. Dan saya itu tidak ngerti masalah catering, tapi saya bisa jadi yang terbaik di bidang itu karena saya mau berkolaborasi. Jadi saya ada sahabat saya, teman di HIPMI yang ngerti catering, ada yang ngerti tentang humas, ada yang ngerti tentang manajemen. Itu saya rekrut, ajak partneran, akhirnya kami launching kemarin Pak. Gitu. Dan alhamdulillah BGN pun BGN pusat pun dia belum ada kantor nih Pak di Kalimantan Timur. Akhirnya dia berkantor di kantor kami hari ini. Gitu. Jadi teman-teman, kalau tadi kita bermimpi
Terus kita mau mencoba berlangkah kecil. Dan hari ini langkah berikutnya, kalau kalian rasa kalian tidak mampu, berkolaborasilah, buat kelompok aja, ya, buat tim, buat kelompok, lakukan bersama-sama. Kalau gagal itu hal yang biasa, apalagi dalam proses untuk menjadi pengusaha yang hebat, kalian harus belajar juga tentang kerja tim. Oke, sepakat ya? Oke, kita boleh lanjut. Ini materi terakhir saya. Karena waktunya 20 menit. Mudah-mudahan kalian bisa dapat insightful dari apa yang saya sampaikan. Be you, not them. Oke? Jadilah diri kalian sendiri. Jadilah versi terbaik yang kalian punya. Ya. Gak usah pedulikan orang lain. Even itu keluarga kalian sendiri. Dan itu yang saya alami sendiri. Oke, kalau kalian bermimpi jadi pengusaha, kejarlah. Gagal itu biasa, dicemooh itu biasa, keluarga gak percaya dengan mimpi itu biasa. Saya waktu lulus kuliah, keluarga saya tuh sampaikan, kenapa gak daftar kerja? Oh ya, by the way, saya nggak pernah kerja di perusahaan manapun dari saya lulus kuliah sampai dengan hari ini. Dan hari ini saya kerja di perusahaan saya sendiri. Oke. Jadi banyak tawaran. Kebetulan saya lulus IPK-nya lumayan. Dan saya kemarin lulusan Universitas Brawijaya Malang. Dulu belum ada ITK kayaknya. Masih proses ya. Masih gabung ITS waktu itu. Itu orang tua saya suruh masuk perbankan, daftar PNS dan lainnya. Saya punya mimpi saya mau jadi pengusaha, gitu. Tapi saran saya, kalau keluarga, pacar, sahabat, circle kalian ngomong gitu, lebih baik kalian diam dan pergi dari percakapan itu. Nggak usah dibantah, nggak usah disela, mending kalian pamit dari percakapan itu. Dan dosa lihat ke samping atau ke belakang kalian. Lihat tujuan utama kalian. Oke. Dan terakhir dari saya yang mau saya sampaikan, tetaplah percaya sama diri kalian, percayalah sama mimpi kalian, jadilah diri kalian sendiri, jadilah versi terbaik kalian. Tapi kalian harus punya attitude yang baik. Ada kata-kata gini, your attitude, not your aptitude. Determine your altitude. Kesuksesan bukan siapa yang paling pintar, ya, tapi kesuksesan siapa yang punya sikap paling baik. Oke, percuma kalian jadi pengusaha hebat, tapi kalian pengusaha yang arogan. Jadilah pengusaha yang punya arti, punya manfaat dan punya kebaikan. Dan jalanilah dengan hati. Karena percayalah dengan kebaikan, dengan kemanfaatan, insya Allah bisnis kalian akan terus bertumbuh dan long life sampai kapanpun. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.